Halo, apa kabar anak-anak kelas 5 yang luar biasa? Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian, buku tematiknya jangan lupa disiapkan, dan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, Bapak akan sampaikan dulu sebelum melakukan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui posisi dan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak dengan peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf sesuai dan secara penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk komik secara percaya diri. Setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, ayah mengajak Lani pulang. Ayah Lani dibantu Pak Soleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantu, tetapi ayahnya melarang. Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah-gerabah ini ya. Ukuran gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat, kata ayah Lani. Benar, Di. Nanti kamu bisa terkilir karena tidak kuat membawa gerabahnya, tambah Kak Soleh. Baik ayah, terima kasih Kak Soleh atas nasihatnya, kata Lani. Memang benar, agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula dengan pembawaan sejak lahir. Pernahkah kalian mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut ini Bapak akan jelaskan cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu yang berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatkan asam urat. Hindari makanan yang bisa memicu asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur.
Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Dan yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Itulah beberapa cara untuk mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Anak-anakku yang terkasih, kita amati gambar-gambar yang ada dalam buku paket kalian, ya. Apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut ini. Gambar pertama itu adalah gambar yang anak-anak yang sedang membaca sambil tiduran. Apa yang akan terjadi? Tulang punggungnya akan terasa sakit. Yang kedua, ada gambar seorang anak sedang membawa karung beras yang beratnya lebih berat dari berat badannya. Apa yang akan terjadi? Tulang punggung membengkok ke belakang. Kemudian yang berikutnya, ada seorang anak yang tidur di kursi pada posisi yang tidak benar. Nah, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dirasakan? Saat bangun tidur, leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang gambar berikutnya, gambar keempat, ada seorang anak yang sedang belajar dengan posisi badan yang tidak baik, yang tidak tepat. Apa yang akan terjadi? Sikap duduk yang salah sehingga tulang ke belakang melengkung dan ke arah samping. Dan yang gambar berikutnya adalah ketika naik tangga dan turun tangga, posisi badan kita kurang tepat. Apa yang terjadi? Tulang punggung bengkok ke belakang dan ke depan. Ini contoh-contoh pola hidup yang salah, ya, yang berhubungan dengan organ-organ gerak kita. Anak-anakku yang terkasih, menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya pola hidup serta pola makan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan anak saat sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, makanan, melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Hindari merokok, ya kan, jaga kebersihan, berikan ASI-nya secara eksklusif dan sebagainya, ya, banyak pola hidup yang sehat. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita membaca bacaan yang berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Guilano Stru, sejak umur 2 tahun, yang lahir pada tahun 2004, sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun sejak berumur 3 tahun sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Umumnya tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano Stru. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar. Apalagi jika dia menegangkan setiap bagian tubuhnya, akan nampak bejolan-bejolan otot di sekujur tubuhnya. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Stru
melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Olahraga ini dikenalkan kepada mereka sejak berumur 2 tahun oleh ayahnya, Lulian, yang tentunya juga mendapatkan izin dari ibunya, Juliana. Keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Teknik ini mengharuskan mereka berpegangan 2 tangan pada tiang dan mengangkat kedua kakinya sejajar dengan kedua tangan, layaknya bendera yang sedang berkibar pada tiang. Tentunya dengan kondisi tubuh yang kuat, seperti mudah saja baginya untuk melakukan gerakan tersebut. Ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar. Bak binaragawan bukannya tanpa sebab. Ayahnya terinspirasi oleh mantan atlet binaraga dunia yang juga bintang film laga, Arnold Schwarzenegger. Saat ini, idolnya tersebut menjadi gubernur California, Amerika Serikat. Tubuh Giuliano Stru memang luar biasa. Meskipun besar dan kekar, tetapi juga lentur. Dia juga memiliki bentuk otot perut yang sangat bagus. Ayah Giuliano Stru memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Dia selalu mengawasi, bahkan sampai sekarang pun meskipun sudah mahir dengan berbagai peralatan gym, tetapi dia tidak pernah membiarkan putranya berlatih sendiri. Jika putranya sudah terlihat bosan atau jenuh berlatih, dia segera menghentikan latihan dan membawanya keluar untuk bermain. Giuliano Stru sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Di waktu senggang, dia suka menonton film kartun dan melukis. Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Giuliano Stru tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya. Tetapi siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia, 2 buah rekor sekaligus. Giuliano yang berasal dari Roma, Italia ini juga diklaim sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia mampu melakukan push up di atas botol. Rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengampit bola pemberat di antara kedua kaki. Adapun rekor keduanya adalah melakukan air push up terbanyak. Air push up adalah push up yang dilakukan dengan cara kaki diangkat ke udara. Dia berhasil melakukan jauh lebih banyak dibandingkan lawannya. Bahkan lawan-lawannya tersebut ada yang lebih tua darinya. Meskipun banyak meraih prestasi, dia juga mendapatkan banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan. Apalagi di usia yang masih mengalami pertumbuhan, namun ayahnya menampik kecaman tersebut dengan mengatakan bahwa latihan yang dilakukan Giuliano aman dan di bawah pengawasan. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita membaca bacaan di atas, bacaan di atas terdiri dari 11 paragraf. Dan kalian ditugaskan untuk menentukan ide-ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Ya, anak-anakku yang terkasih, menarik sekali membaca bacaan di atas, namun akan lebih menarik lagi jika si bacaan tersebut disajikan dalam sebuah komik. Tentunya kamu akan lebih mudah memahami pesan dan informasi yang disampaikan. Nah, kita akan bahas di sini ada pengertian dan ciri-ciri. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian. Apa sih pengertiannya? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun demikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Dan pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik yang kita sudah pelajari ada 6. Kalian buka lagi bukunya ya, pelajari lagi kalau kalian lupa. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian.
dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan salam sehat.